Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Reti Handayani. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai responsi untuk mata kuliah farmasi fisik. Nah, sebelum melakukan praktikum, ada tata tertib yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Yang pertama, di sini semua praktikan wajib menggunakan jas lab. Kehadiran 100% di mana izin diberikan kepada mahasiswa yang sakit dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diberikan perpanjangan waktu. Kemudian selama praktikum, mahasiswa tidak diperkenankan banyak berbicara atau melakukan aktivitas selama jam praktikum. Setiap kelompok diwajibkan membuat jurnal praktikum yang diserahkan sebelum praktikum dimulai. Kemudian untuk laporan praktikum dikumpulkan paling lambat 1 minggu sebelum UAS dan disatukan dalam satu laporan. Kemudian sebelum dan sesudah praktikum semua peralatan dan lab harus dalam keadaan bersih. Kemudian zat-zat yang sudah diambil harus disimpan kembali pada tempatnya. Mahasiswa tidak diperkenankan praktek di luar jam praktikum dan tidak ada praktikum susulan atau perpindahan kelompok atau perpindahan split. Kemudian nanti akan ditentukan jadwal piket oleh laboran. Kemudian untuk jurnal dibuat oleh perorangan dan dikumpulkan sebelum masuk praktikum. Semua perhitungan dan prosedur sudah selesai sebelum memasuki laboratorium. Mahasiswa bisa masuk lab jika jurnalnya selesai di ACC oleh dosen atau asisten dosen. Kemudian jurnal dibuat dalam format yang sudah disediakan. Isi dari jurnal meliputi judul, kemudian tujuan dari praktikum, prosedur, serta isi dari worksheet. Selanjutnya untuk laporan ini mahasiswa selesai praktikum harus membuat laporan sementara dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Semua data hasil praktikum nanti ditulis di dalam laporan sementara ini. Kemudian data yang ada di template merupakan sumber data untuk membuat laporan praktikum nantinya. Laporan praktikum dibuat per kelompok dan dibuat dengan cara diketik. Mahasiswa yang mengerjakan laporan diberi tanda dan dilakukan secara bergilir. Kemudian laporan dikumpulkan seminggu sebelum UAS, kemudian dibuat dalam satu bundel dan dijilid dengan menggunakan ring yang terdiri dari 4 modul praktikum secara berurutan. Kemudian perlengkapan pribadi yang harus dibawa seperti kalkulator, gunting, tisu, kemudian lap, sabun, spatel, dan lem. Sementara penilaian yang akan kami berikan diantaranya adalah sikap atau attitude, kemudian ada pretest, kemudian dari jurnal, pekerjaan di lab atau pekerjaan selama di lab, kemudian laporan, dan terakhir adalah ujian dari praktikum atau uprak. Nah, di sini ada materi praktikum yang akan diberikan. Yang pertama, responsi. Responsi ini dilakukan secara daring, kemudian dijadwalkan ini untuk sekaligus untuk 3 kelompok. Kemudian yang keduanya ini mengenai pengenalan alat. Di sini juga dilakukan atau pelaksanaannya secara daring untuk 3 kelompok. Kemudian yang ketiganya ada mengenai modul kelarutan. Di sini juga secara daring. Kemudian untuk 3 kelompok. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ada mikromeritik. Nah, di sini yang dilakukan secara wet lab nanti adalah mikromeritik, tegangan permukaan, kemudian viskositas dan stabilitas. Nah, ini akan dilakukan per kelompok langsung di laboratorium. Kecuali yang dilakukan secara daring, di sini ada responsi, pengenalan alat, kemudian kelarutan, emulsifikasi, dan kecepatan disolusi. Ini dilakukan secara daring. Jadi tidak dilakukan di laboratorium atau secara wet lab. Untuk pelaksanaan praktikum, yang pertama untuk daring, di sini mekanismenya adalah pretest, responsi, pengisian jurnal, data perhitungan, serta ACC jurnal. Nah, kemudian untuk wet lab, di sini yang membedakannya adalah pada wet lab akan diberikan video mengenai prosedur dari pelaksanaan praktikum.
Nah, kemudian untuk waktunya bisa dilihat gitu ya, berapa menitnya. Kemudian metode pembelajaran yang akan digunakan selama praktikum farmasi fisik ini, yang pertama ada Google Classroom, kemudian Google Form, YouTube, dan Spreadsheet. Nah, untuk pembagian kelompok, untuk satu shift terdiri dari 12 orang. Nah, untuk 12 orang ini kemudian nanti akan dibagi lagi dalam kelompok kecil. Dari shift 1 ini dibagi menjadi 4 kelompok kecil. Masing-masing kelompok kecil ini terdiri dari 3 orang. Kemudian kelompok daring ini akan sama dengan kelompok wet lab nantinya. Kemudian jurnal, data laporan sementara, dan laporan dibuat per kelompok. Sedangkan lembar kerja ditulis per orang dan ditulis tangan. Oke, kita lihat untuk yang pertama di sini ada modul untuk kelarutan. Ada 3 pengujian yang akan dilakukan di dalam modul kelarutan ini. Yang pertama adalah pengaruh pelarut campur terhadap kelarutan suatu zat. Nah, di sini pelarut campur yang digunakan adalah air, kemudian alkohol, dan propilen glikol yang dibuat dengan beberapa konsentrasi dan menggunakan bahan aktifnya adalah asetosal. Kemudian yang kedua adalah kita pengen tahu bagaimana pengaruh penambahan surfaktan terhadap kelarutan dari suatu zat. Apakah dengan penambahan surfaktan ini akan meningkatkan kelarutan atau tidak? Dimana di sini tujuannya adalah mengetahui pengaruh penambahan surfaktan terhadap kelarutan. Surfaktan yang digunakan di sini adalah Twin 80 dengan berbagai konsentrasi. Nah, kemudian untuk yang ketiganya, kita ingin mengetahui apakah dengan penambahan pH ini akan meningkatkan kelarutan. Nah, di sini larutan yang digunakan adalah dapar fosfat pH 2, 8, dan 12. Kemudian selanjutnya setelah itu, ketika tiganya dilakukan penentuan kadar dengan menggunakan titrasi asam basa dengan menggunakan pentiter NaOH dan indikator phenolphthalein. Kemudian alat yang digunakan untuk melakukan kelarutan ini adalah shaker rotator. Nah, shaker rotator ini merupakan alat yang digunakan untuk homogenizer atau pengadukan sediaan larutan dengan menggunakan sistem getar. Nah, di sini dikatakan bahwa kecepatan dari si shaker rotator ini relatif lambat, yaitu 25 sampai 100 rpm. Selain getaran yang rendah ini juga memiliki suhu yang rendah dibandingkan dengan jenis shaker yang lainnya. Nah, ini adalah alatnya. Kemudian di sini bagaimana sih cara menggunakan si shaker rotator ini? Nah, kita lihat yang pertama, jika kita mempunyai larutan sampel, kemudian si larutan sampel ini dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Nah, kemudian si labu Erlenmeyer ini dimasukkan ke dalam alat si shaker rotator ini, kemudian dengan cara mengendurkan si clampingnya gitu ya. Jadi nanti si ring-ring yang ada di bagian atas ini kita kendurkan untuk memasukkan si labu Erlenmeyernya. Nah, kemudian di si tempatnya itu kemudian dipadatkan gitu ya, maksudnya dikencangkan supaya nanti ketika digetarkan si labu Erlenmeyernya ini tidak jatuh. Kemudian nyalakan si alat ini dengan menekan tombol tuas. Kemudian atur lama pengocokannya dengan memutar tuas waktu dan melihat pada planai display. Nah, kemudian atur pula kecepatan putarannya, misalnya mau berapa kecepatannya, kemudian nanti dilihat atau disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk modul yang kedua adalah mikromeritik. Nah, mikromeritik ini tujuannya adalah untuk mengetahui dan menentukan ukuran dari partikel. Alat yang digunakan adalah sip shaker. Nah, prinsipnya memisahkan serbuk berdasarkan ukuran atau distribusi ukuran partikel. Alat ini terdiri dari beberapa penyaringan dengan ukuran lubang saringan yang berbeda-beda. Artinya si saringannya atau mesnya dibuat secara bertingkat. Proses pemisahan dilakukan dengan menggetarkan penyaring dengan amplitudo dan waktu tertentu, sehingga material yang tertinggal di masing-masing penyaring memiliki ukuran yang sesuai dengan besar lubang saringan di atasnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada alatnya. Alatnya itu disusun secara bertingkat dengan ukuran mesh yang berurutan dari mesh yang paling rendah sampai mesh yang paling tinggi itu di bagian bawah. Nah, di sini nanti ketika praktikum menggunakan zat aktifnya itu adalah zinc oxide dan talc.
Ditimbang sejumlah bahan zinc oksid dan talak masing-masing 25 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam alat sip shaker di bagian paling atas, artinya pada mes 14. Nah, kemudian di sini susunan mesnya itu yang paling atas ke bawah 14, kemudian 16, 40, 60 sampai yang paling bawah sekali adalah mes 100. Kemudian setelah itu alat digetarkan dengan kecepatan tertentu, misalnya untuk 5 rpm selama 5 menit. Kemudian ditimbang masing-masing granul yang tertahan pada masing-masing alat ini. Nah, kemudian nanti ditentukan berapa bobotnya. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya hitung gitu ya, untuk contoh nanti kalian bisa melihat bagaimana cara perhitungannya. Nah, di sini untuk mes 40 dengan diameter mesnya itu adalah 0,425. Kemudian bobot yang tertinggalnya di dalam mes itu setelah ditimbang diperoleh 0,05. Kemudian bagaimana cara menghitung persen tertinggal atau N-nya? Nah, di sini ada rumusnya. Jadi massa tertinggal dibagi jumlah total massa dikali 100%. Nah, kemudian massa yang tertinggalnya itu adalah 0,05 dibagi 25 gram yang pertama dimasukkan ke keseluruhannya atau total keseluruhan dari si massanya, kemudian dikali 100 sehingga diperoleh 0,2%. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara menghitung N kali D. Jadi nanti tinggal dikalikan N-nya 0,2% dikalikan dengan diameter dari mes, sehingga diperoleh adalah 0,085 atau 0,09. Kemudian terakhir untuk menghitung D adalah jumlah N kali D dibagi jumlah N. Kemudian untuk modul selanjutnya ada fenomena permukaan. Nah, fenomena permukaan ini tujuannya adalah untuk menentukan tegangan permukaan zat cair yang tidak dapat bercampur. Terdiri dari penentuan tegangan permukaan yaitu cair dan udara, dan penentuan tegangan antar muka yaitu cair dengan cair. Untuk penentuan tegangan permukaan di sini tujuannya adalah menentukan berapa besaran tegangan permukaan sampel terhadap udara. Sedangkan penentuan tegangan antar cair ini misalnya menggunakan minyak zaitun dengan air. Kemudian kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada alat yang disebut dengan tensiometer Dunoy. Nah, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan antar muka. Prinsipnya, gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan atau antar muka. Nah, kemudian di sini digunakan untuk mengukur tegangan permukaan cair-cair atau cair udara. Kemudian satuan yang dipakai pada alat ini adalah Dyne. Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana cara kerjanya. Yang pertama adalah untuk mengukur tegangan permukaan. Yang pertama di sini disebutkan bahwa meja sampel digerakkan ke bawah, kemudian ambil cincin dari kaitannya. Selanjutnya adalah cawan Petri diisi dengan sampel yang mau diuji, lalu letakkan di meja sampel. Meja sampel kemudian digerakkan ke atas sampai cincin tercelup 2-3 mm di bawah permukaan si cairan tersebut. Kemudian meja sampel digerakkan ke bawah secara perlahan-lahan sampai cincin menarik lamela keluar permukaan cairan. Kemudian nanti dihitung faktor koreksinya. Nah, di mana di sini faktor koreksi ini adalah 0,8579 ditambah 0,000918 kali O stroke dibagi D. Nah, di sini O stroke ini adalah tegangan permukaan yang belum dikoreksi. Kemudian satuannya adalah Dyne per cm. Sedangkan D-nya adalah BJ cair. Satuannya gram cm pangkat min 3. Selanjutnya, kalikan harga dari tegangan permukaan dengan faktor koreksi. Hasil kali tersebut merupakan harga dari tegangan permukaan mutlak. Yang kedua, bagaimana cara kerja dari tegangan antar muka. Nah, di sini meja sampel digerakkan ke bawah, kemudian ambil cincin dari kaitannya. Cincin dibersihkan dengan sabun, kemudian dibilas dengan etanol sampai kering. Cawan Petri diisi dengan sampel yang memiliki BJ paling besar, misalnya air. Kemudian meja sampel digerakkan ke atas sampai cincin tercelup 2-3 mm di bawah permukaan cairan.
Tambahkan cairan dengan BJ rendah dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Setelah itu, meja sampel digerakkan ke bawah secara perlahan sampai si cincin menarik lamela keluar dari permukaan cairan. Putar tuas sampai menunjukkan angka 0. Selanjutnya, tuas ditarik sampai cincin terangkat dan membentuk lapisan. Kemudian nanti dicatat angkanya pada skala saat terlihat bahwa lapisan pecah. Kemudian untuk menghitung faktor koreksi dari tegangan antarmuka ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus 0,8579 ditambah 0,000918 dikali Osrup dibagi D1 dikurangi D2, di mana D1 dengan D2 nya itu merupakan berat jenis cairan di bawah atau misalnya air, kemudian D2 nya itu adalah BJ cairan yang di atas, misalnya parafin. Kemudian nanti ditentukan tegangan permukaan dari beberapa cairan seperti minyak, kemudian ada air dan minyak, kemudian ada juga twin 80 dengan menggunakan berbagai konsentrasi. Kemudian di sini nanti ada berat jenis air 1 gram per mili, berat jenis minyak 0,832, berat jenis emulsi 0,95, berat jenis sabun ini 1,00, nanti akan diberikan atau diberitahukan langsung pada saat praktikum. Nah, kemudian dibuat kurva antara tegangan permukaan dengan konsentrasi dari si surfaktan. Selanjutnya ada modul viskositas dan reologi. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan kekentalan dari suatu sediaan. Nah, sediaan yang akan diuji adalah sirup dan gel. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah viskometer Brookfield. Cara kerjanya di sini adalah pasang spindle sesuaikan dengan kekentalan dari sediaan. Nah, di sini misalnya untuk spindle 1 dan 2 untuk sediaan yang encer, sedangkan spindle 3 dan 4 untuk sediaan yang agak kental. Tempatkan si sampel sediaan pada beker gelas, kemudian celupkan si spindle tersebut ke dalam sampel sampai diatur ketinggian dari spindle ini hingga garis tanda batas tercerup pada sampel. Kemudian pastikan jarum menunjukkan pada angka 0. Atur kecepatan dan tekan tombol lepaskan klem. Nah, di sini biarkan spindle berputar sampai jarum jam menunjukkan angka yang konstan. Kemudian matikan alat dan baca angka, misalnya diperoleh di sini saya kasih contoh. Misalnya diperoleh angka 70, kemudian dikali F atau faktor koreksi. Nah, di sini dapat dilihat misalnya kecepatannya yang digunakan oleh kita misalnya 30 rpm, kemudian spindle yang digunakan misalnya menggunakan spindle nomor 1. Kemudian nanti kita hitung nilai konversinya adalah 2. Ini dengan melihat pada si alat viskometer Brookfield. Nah, kemudian diperoleh 70 dikali 2 sama dengan 140 CPS. Kemudian dilakukan berulang-ulang dengan merubah si RPM-nya sehingga akan diperoleh viskositas dari berbagai cairan. Misalnya di sini yang digunakan adalah RPM 0,5, kemudian RPM 1, RPM 2, RPM 2,5, kemudian ada juga RPM 4, RPM 5, RPM 10, RPM 20, RPM 50 dan RPM 100. Nah, kemudian di sini misalnya kita lihat cara menghitungnya, viskositas sama dengan faktor koreksi dikali dial reading. Nah, untuk menghitung viskositas dari 0,5 misalnya 800 kali 0,6 sehingga diperoleh 480. Begitupun untuk menghitung RPM 1 ini caranya sama. Kemudian untuk mengetahui sifat aliran maka dibuat kurva antara RPM dengan usaha yang dibutuhkan untuk memutar si spindle tersebut. Kemudian materi selanjutnya atau modul selanjutnya adalah mengenai emulsifikasi. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, penentuan HLB butuh minyak dengan cara lebur. Yang kedua, dengan cara sempit. Nah, kita lihat perbedaannya. Untuk cara lebur, dibuat dulu formula emulsi sebanyak 5 botol. Nah, masing-masing botol ini sebanyak 60 ml. Yang terdiri dari parafin 10%, kemudian twin atau sepan 10%. Selanjutnya di sini setiap formula dibuat dengan HLB butuh masing-masing yaitu 5, 7, 8, 10 dan 12. Kemudian dihitung terlebih dahulu.
twin dan sepan untuk setiap HLB. Timbang bahan, kemudian campur minyak dengan sepan atau sebagai pase minyaknya. Kemudian twin dengan air atau pase airnya. Panaskan pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian campur kedua fase, aduk selama 5 menit. Masukkan emulsi ke dalam tabung sedimentasi 50 ml. Amati jenis ketidakstabilan dari emulsi selama 6 hari. Kemudian ditentukan nilai HLB berapa emulsi tersebut stabil. Jadi nanti di HLB berapakah si emulsi yang dibuat tersebut masih stabil. Kemudian yang kedua adalah penentuan HLB butuh minyak dengan jarak yang sempit. Prosedurnya hampir sama dengan prosedur untuk jarak lebur, cuman di sini ada sedikit perbedaan. Dilakukan dari hasil penentuan HLB butuh dari emulsi yang paling stabil. Jadi nanti setelah diperoleh emulsi yang paling stabil dari metode jarak lebur ini, kemudian ditentukan untuk menentukan si jarak sempitnya ini. Nah, kemudian misalnya pada HLB butuh 8 dibuat kembali satu seri emulsi dengan nilai HLB butuhnya 7, 8, dan 9 dengan jarak HLB masing-masing misalnya 0,25. Nah, di sini alat yang digunakan adalah ultraturak atau digital homogenizer. Merupakan alat yang digunakan untuk mencampur atau mengaduk. Alat ini dilengkapi dengan kecepatan pengadukan yang dinyatakan dalam RPM. Jadi nanti RPM-nya bisa disesuaikan tergantung dengan kebutuhan. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan alat ini? Yang pertama, alat disiapkan, kemudian nanti si batang pengaduknya ini bisa dilepas sebetulnya. Nanti ketika kita mau pakai baru dipasangkan. Kemudian si sampel dimasukkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu kemudian dimasukkan si alat pengaduknya. Tempatkan si alat pengaduk ini tepat pada posisi tengah-tengah. Artinya tidak boleh terlalu atas atau terlalu bawah. Kalau misalkan terlalu bawah, ini akan menyebabkan pecah pada beker gelasnya. Kemudian atur kecepatan pengadukan, RPM-nya misalnya kita mau pakai berapa. Kemudian jalankan alat sampai diperoleh campuran homogen. Kemudian untuk modul selanjutnya ada uji stabilitas. Nah, di sini untuk apa uji stabilitas ini? Untuk menentukan daluarsa dari obat dengan menggunakan data kinetika dan untuk memperkirakan kestabilan dari suatu zatnya. Nah, kemudian di sini prosedurnya yang pertama, di sini kita menggunakan asetosal gitu ya sebagai zat aktifnya. Timbang asetosal sebanyak 100 mg, kemudian larutkan dalam 7,5 ml alkohol, kemudian diencerkan atau di-add dengan menggunakan aquades sebanyak 0,5 liter atau 500 ml. Kemudian ambil larutan di atas masing-masing 5 ml sebanyak 18 pial. Nah, kemudian di oven pada suhu 60, 70, dan 80 derajat Celcius. Setelah itu kemudian diambil dan didinginkan dengan menggunakan air es. Kemudian di sini ambil tiap pial pada suhu ke-0, kemudian pada suhu ke-10, 20, 30, kemudian 40, 50, dan 60 menit. Selanjutnya diukur absorbannya dengan menggunakan spektro UV visible. Setelah itu kemudian nanti dihitung order reaksinya, paruh waktunya atau tes setengahnya, dan waktu daluarsanya. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk uji stabilitas ini adalah digital oven. Nah, di sini merupakan alat untuk memanaskan dengan kapasitas 60 liter. Nah, kemudian kita lihat di sini range temperaturnya merupakan range temperatur suhu kamar, jadi kurang lebih 10 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius dengan akurasi 1 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini ada modul terakhir yaitu uji disolusi. Tujuannya untuk menentukan kecepatan disolusi suatu zat dan mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini kita dapat lihat apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi dari kecepatan uji disolusi ini. Yang pertama, suhu, kemudian viskositas, pH pelarutnya, kemudian kecepatan dari pengaduk, ukuran partikel, polimorfisme, serta sifat permukaan dari suatu zat. Ada dua cara gitu ya. Jadi yang pertama adalah pengaruh suhu terhadap kecepatan disolusi. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah isi bejana atau chamber dengan menggunakan 900 ml air atau air suling,
Kemudian atur suhunya kurang lebih adalah 37 derajat Celcius. Kemudian masukkan tablet aspirin 100 mg, nyalakan alat dengan RPM atau dengan kecepatan 50 RPM. Selanjutnya ambil 10 ml air dari bejana pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit. Selanjutnya sampel digantikan kembali dengan 10 ml air suling. Setelah itu tentukan kadar asetosal dengan cara titrasi. Kemudian lakukan percobaan pada suhu 40 derajat dan 50 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya adalah dibuat kurva antara konsentrasi asetosal terhadap waktu. Kemudian kita lihat yang kedua adalah pengaruh kecepatan disolusi terhadap kecepatan disolusi dari zat. Prosedurnya sebetulnya hampir sama dengan yang pertama. Nah, di sini hanya menggunakan suhu 30 derajat dengan kecepatan 50, 100, dan 150 rpm. Kemudian yang terakhir dibuat kurva konsentrasi asetosal terhadap waktu. Nah, sekarang kita lihat ini adalah alat untuk menguji disolusi. Namanya adalah dissolution tester. Nah, dissolution tester ini merupakan alat yang digunakan untuk menguji disolusi obat atau melihat kelarutan dari suatu zat aktif. Alat ini biasanya dilengkapi dengan chamber dan alat pengaduk. Ada dua jenis alat pengaduk yang digunakan pada uji disolusi ini. Yang pertama adalah metode dayung dan metode keranjang. Nanti yang akan kita gunakan adalah alat dayung. Demikianlah responsi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu kembali dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.